Oke, langsung saja kita mulai. Materi hari ini kita baca dulu basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai cognitive design dan display. Jadi sebenarnya kognitif itu adalah salah satu bagian dari ergonomi kognitif gitu ya, yang kaitannya dengan si manusia itu sendiri. Jadi tentang sikap, kemudian pola pikir, memori, habit gitu ya. Nah itu adalah kognitif. Detailnya kita bahas satu persatu gitu ya. Nah dalam mendesain suatu barang atau produk, display ya namanya ya, display produk itu gitu ya. Display adalah interface gitu ya. Interface dari si produk ke manusianya itu kan perlu adanya desain. Nah, desain yang dimaksud adalah human centered design. Nah, human centered design itu mengacunya atau kita kiblatnya itu ke kognitif. Kognitifnya siapa? Ya si humannya gitu ya, si manusianya gitu. Sehingga konsepnya adalah kognitif, dari kognitif kita mendesain, dari desain muncullah display. Nah, tadi kognitif gitu ya. Kognitif itu sebenarnya dari cognition. Prinsip cognition itu adalah cara berpikir manusia. Jadi prinsip dasar cognition itu adalah mental process, sensation ya. Sensasinya, attentionnya, perhatiannya, persepsinya dia, memorinya dia, thinkingnya dia, cara berpikir, reasoning judgment, dan motor response atau motor respon tuh ya sikap kita. Jadi dari yang mental proses masuk sampai dengan motor respon. Jadi kita bergerak, sikap kita, cara kita mengambil keputusan, reaksi kita, nah itu adalah motor response. Nah sehingga sebenarnya mental proses tadi itu including ya dari semuanya tadi itu masuk dan mempengaruhi cara respons kita terhadap sesuatu. Nah sehingga makanya dulu saya pernah bilang ke teman-teman, untuk sekarang ini karena saking banyaknya informasi yang masuk ke kita itu akan menyebabkan kelelahan kognitif. Sehingga bisa jadi pada saat sekarang WFH ini teman-teman pembelajaran daring itu akan mudah lelah karena teman-teman banyak mendapatkan informasi itu. Nah, sehingga kelelahan tadi sebenarnya bisa dicegah dengan cara menyingkirkan informasi yang tidak penting, kita fokus ke hal-hal yang penting sehingga mungkin tadi ya kalau sekarang lagi musimnya corona terus tiba-tiba orang jadi cemas dan sebagainya, yang nggak sakit terus tiba-tiba ngerasa batuk-batuk, panas dan seterusnya. Nah itu ada kognitif di situ gitu ya. Nah itu ranahnya mungkin ke kedokteran kalau itu ya, psikomatis dan sebagainya. Nah tapi kalau yang akan kita bahas adalah arahnya dari mental proses kemudian ke respon tadi sesuai dengan produknya gitu. Nah sehingga kognitif tadi mempengaruhi banyak hal gitu ya. Prinsip dasarnya karena tadi dari mental proses sehingga dari kemampuan berpikir kita. Nah, kemampuan berpikir kita itu ya dari mengingat sampai dengan kemampuan memecahkan masalah. Sehingga di situ ada ide, ada gagasan, ada metode. Sehingga perlu diketahui bahwa dalam kita memecahkan masalah gitu ya, kemudian ada di situ ada gabungan beberapa ide, gagasan dan seterusnya, itu termasuk adanya andil dari pengetahuan yang teman-teman dapatkan selama ini. Lingkungannya teman-teman seperti apa gitu ya. Teman-teman sarjana dengan teman-teman yang bukan sarjana tentu berbeda cara kemampuan berpikirnya. Tentu berbeda dengan bisa mengambil keputusannya atau mengembangkan ide itu berbeda. Bukan hanya masalah pendidikan misalnya ya. Mungkin teman-teman yang tinggal di lingkungan santri dengan lingkungan yang biasa itu juga akan berbeda, pola pikirnya itu akan berbeda, pemecahan masalahnya juga akan berbeda, sehingga itu yang akan mempengaruhi proses atau cara kita mengambil suatu keputusan, terutama kalau di sini fokusnya dengan tadi ya produk. Ini saya kasih contoh sekilas gitu ya. Pengaruhnya cukup besar nggak sih sebenarnya? Ya pengaruhnya cukup besar. Contoh misalnya, ada dua hal, masalah sosial dan masalah pembelian produk misalnya. Masalah sosial kalau kognitif itu yang paling terasa misalnya begini, Anda ke Jogja lihat orang pakai tato gitu ya, pasti pikiran Anda, oh dia seniman, dia orang yang nyeni lah gitu ya, punya sense seni yang tinggi. Tapi kalau Anda ke Medan, Anda ke Sumatera, lihat orang yang bertato, pikiran Anda bukan orang yang seniman, tapi pikiran Anda adalah orang yang baru saja keluar dari penjara.
Karena apa? Lingkungannya itu ya seperti itu gitu. Itu mempengaruhi dari segi sosial gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi pembelian, marketing dan sebagainya, pernah nggak Anda kalau nonton ke bioskop itu lihat harganya gitu ya dari pembelian popcorn small, medium, large gitu ya. Kalau Anda beli yang medium, pasti akan diarahkan ke large. Kenapa? Dengan alasan cuma nambah 2.000 misalnya, 3.000, tapi bisa mendapatkan produk yang lebih banyak isinya. Nah, itu kognitif itu sampai arahnya ke hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau dari segi sosial, kemudian ke marketing dan seterusnya. Nah, untuk yang sekarang karena kita kaitannya dengan display dan produk adalah penempatan displaynya. Jadi gimana caranya kita si manusia kalau berhadapan dengan produk, display atau interface itu bisa mengambil keputusan. Kaitannya dengan operator yang sebelah kanan ya. Operator dalam industri modern. Jangan sampai interface yang akan ditampilkan itu membuat panik seseorang sehingga pengambilan keputusannya itu juga akan menjadi salah. Terutama jika hal-hal yang terjadi itu adalah hal-hal yang mungkin sifatnya berbahaya gitu ya. Kita next dulu. Nah, sehingga tadi ya, kognitif tadi itu adalah sebuah pengalaman, membayangkan, memecahkan masalah, mengingat dan berpikir gitu ya. Seluruhnya itu adalah proses kognitif. Sehingga bagaimana informasi yang tadi kita olah di dalam otak ya, nggak kelihatan, kemudian bisa kita respon. Tergantung sifat dari proses diri individu tadi. Yang saya tadi bilang gitu ya. Kalau di lingkungan Jogja, lihat orang tato mungkin ya salah, seniman lah gitu. Kalau lihat di Medan, reaktif gitu kan. Dan seterusnya. Begitu juga dengan produk, nanti bisa dilihat di belakang gitu ya. Pemakaian benda produk gitu ya, dilihat dari sisi kognitif. Nah, ini adalah model human saat berpikir gitu ya. Kalau dilihat dari chart ini, kita kan sebenarnya nggak bisa melihat ya proses yang ada di dalam otak kita itu seperti apa. Tapi secara singkat gitu ya, ada batasan kotak warna merah itu ya. Itu di luar tubuh kita, di luar otak kita, atau di luar kendali kita gitu ya. Kendali yang dimaksud adalah dalam tubuh. Jadi kalau stimuli itu stimulusnya, ya kita melihat, kita mendengar, atau kita merasakan sentuhan dari dengan kulit, sensation tadi ya, atau persepsi, atau pengalaman kita. Nah itu stimulinya. Responnya yang sebelah kanan itu di luar kotak merah, responnya itu adalah sikap kita. Bagaimana cara kita bertindak gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dulu yang di dalam. Ternyata kalau kita mendapatkan stimuli, ya respon gitu ya, bukan respon, perception atau sensation dari luar, itu yang akan diterima duluan adalah short term memory. Jadi memori jangka pendeknya kita. Oh, saya tuh kalau kedinginan, bulu kuduk saya merinding, kena dingin tuh merinding gitu ya. Itu short term memory. Kemudian perceptionnya tadi, jadinya oh kalau kena dingin itu merinding toh gitu ya. Kemudian ada attention resource-nya yang di luar itu gitu ya. Setelah itu kita ada decision response dan selection, tapi dipengaruhi oleh long term memory-nya yang di bawah itu ya, memori-memori. Kemudian kita berpikir bagaimana cara meresponnya. Kemudian keluarlah respon atau tindakan. Kalau kaitannya di dunia industri, misalnya contohnya begini, saya sebagai operator mau nuang lelehan besi misalnya ya, lelehan baja atau lelehan besi itu kan panas ya. Stimulinya adalah rasa panas. Kemudian kita short term memory, aduh panas ya. Persepsi kita kok kayaknya lebih panas ya daripada sebelumnya, yang persepsi ya. Kemudian kita memanggil memori yang di bawah, long term memory. Otak kita itu mikir, kayaknya kalau panasnya yang biasa itu tidak sepanas ini deh. Jadi long term memory dengan working memory itu kerjasama lah istilahnya. Kita kan nggak bisa lihat ya di otak kita, tapi mereka kerjasama. Kayaknya panasnya itu melebihi yang biasa deh gitu ya. Kemudian ternyata pas kita kerja itu ada lampu sirine atau alarm atau sinyal warnanya merah. Attention resource. Kita lihat, lah itu ada warnanya merah, lampunya berkedip. Berarti ini memang panasnya melebihi yang biasanya atau standar yang diizinkan oleh perusahaan. Jalan lagi ke working memory ya, itu yang panahnya hitam itu.
ke working memory. Setelah lihat attention resource, kita balik lagi ke working memory. Oh, memang berarti ini berbahaya. Kemudian dari berbahaya tadi, lihat yang decision kita, keputusan kita seperti apa, responnya kita seperti apa dalam memilih. Di otak kita mungkin ada bayangan, oh saya harus keluar, kabur gitu ya misalnya. Yang pertama itu. Yang kedua, panggil petugas manajernya misalnya. Atau yang ketiga, kasih tahu teman-temannya. Yang keempat, 5 seterusnya misalnya. Itu ada pemilihan di dalam otak kita. Kemudian kita memutuskan sesuatu. Setelah ini kita putuskan sesuatu namanya respon execution. Kita milih misalnya, oh saya mau kabur aja. Akhirnya respon kita kabur atau keluar dari ruangan. Kira-kira begitu. Itu contoh kalau di industri gitu ya responnya. Nah sehingga sebenarnya yang tadi kita bilang, kognitif tadi itu adalah yang sebelah kanan ya, fitting the cognitive task to the human. Jadi karena kita pekerjaan kita itu ada limitnya gitu ya, ada capability dan limitationnya, toolsnya kita juga terbatas dan itu mempengaruhi performance. Caranya gimana sih biar tetap berjalan gitu ya, secara efektif, safe dan comfortable? Akhirnya dibuatlah ada integrated socio-teknik system, technical system atau teknologi sistem gitu ya. Nah, masuklah ke kognitif tadi, bagian kognitif tadi gitu ya. Jadi fitting the cognitive task to the human. Kaitannya di materi ini dengan display ya display atau interface yang bisa ditampilkan dari si produk ke manusianya. Nah, sehingga kalau kita mau lihat tadi, sebenarnya responnya atau reaksinya itu seperti apa, ya kita bisa lihat dari reaction time-nya kita. Kita tuh istilahnya lemot apa enggak sih, atau cepat tanggap enggak sih gitu ya. Kemudian kesalahan baca kita itu seperti apa, ketepatan baca kita itu seperti apa. Misal Anda tadi ya, waktu saya jelaskan di peleburan atau baja atau besi tadi ya, bisa jadi warningnya bukan lampu, bukan berupa lampu, tapi tulisan bisa jadi. Itu ada kesalahan baca nggak? Ketepatan bacanya seperti apa? Kemudian ada hilangnya informasi nggak dari situ? Ya? Itu bisa dilihat. Nah sehingga harus adanya interaksi. Sistemnya kita dengan desain kita itu seperti apa? Contoh dalam kotak tadi environment ya. Tadi di industri peleburan baja misalnya ya. Sebagai si human kita bekerja, ada sensori, ada kognitif, ada motor. Motor itu motorik gitu ya. Responnya kita itu ya secara motorik gitu ya. Nah, itu kita lihat panas tadi itu kita tahu itu panasnya melebihi standar, itu seperti apa? Ada displaynya enggak yang sebelah kanan? Prosesornya terbakar enggak? Ada kontrol otomatis untuk tiba-tiba lockdown atau berhenti enggak? Untuk stopping enggak? Nah, itu dari interface-nya, sehingga harus ada kaitannya human dengan mesin dibatasi oleh interface. Interface itu harus ke manusianya itu harus jelas. Mau menampilkan informasi apa itu harus jelas gitu ya. Sehingga itu tadi. Nah, sehingga kalau si human-nya sendiri biar cocok atau fitting to the machine yang sebelah kiri itu ya, nomor 2 itu. Nah, sehingga harus ada selection dan training. Makanya kalau teman-teman kerja di industri, bukan hanya display-nya saja yang canggih, yang bisa human centered design gitu ya istilahnya, tapi si manusianya juga harus tahu fungsi interface ini apa, sehingga ada selection tadi. Tidak semua orang bisa menduduki posisi tertentu. Atau kalau siapapun bisa, dia harus ada training. Intinya seperti itu. Nah, ini contoh ilustrasi aja ya, human machine interface gitu. Sehingga tadi adanya display dan kontrol. Tadi kan ada 3 konsep ya, kognitif, desain, kemudian display. Nah setelah ada displaynya itu bagaimana caranya kita bisa mengontrol gitu ya. Keluar display, oh warnanya tadi tuh merah, kedip-kedip warna merah tadi ya yang di peleburan baja tadi. Kemudian kita harus bagaimana? Bisa nggak kita kontrol, kita turunkan suhunya dan seterusnya. Nah sehingga yang di bawah itu ya, poor ergonomic design lead to waste of time and money and often tragedies. Makanya kalau Anda desain Anda, interface Anda atau desain apapun, desain lingkungan dan seterusnya, interface-nya itu kurang bagus terhadap si manusianya, itu bisa wasting time, buang-buang waktu, buang-buang uang, juga biasanya tragedi apa kecelakaan K3 dan seterusnya, kecelakaan kerja gitu ya. Seperti itu.
Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai dengan uh, slide 11 ini ya. Kalau ada, silakan tanya dulu. Kira-kira clear ya? Silakan tanya lewat chat aja dulu. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Lanjut dulu kalau gitu. Oke, clear ya berarti ya. Nah, sehingga tadi kita mau ngontrol gitu kan. Mau ngontrol. Ngontrol itu kan butuh suatu keputusan yang tadi saya bilang ya, decision. Kalau Anda tadi ingat yang human process, mental process cara berpikir kita tadi ya, yang ada kotak merahnya tadi. Ada decision, ada selection, kemudian respon gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya cara pengambilan keputusan ini adalah salah satu cara KT troubleshooting metodologi. Jadi pengambilan keputusan tadi dimulai dari yang pertama situation appraisal, clarify, terus yang kedua problem analysis, yang ketiga decision analysis, yang keempat potential problem gitu ya. Untuk apa? Untuk menghindari kemungkinan yang terjadi di masa depan. Jadi kan kita melakukan pencegahan gitu ya, jangan sampai terlambat ibaratnya begitu. Sekarang sudah terjadi nih, ternyata menimbulkan tadi tragedi karena poor ergonomics misalnya, atau kecelakaan K3. Kita analisis lagi, kita perbaiki lagi, kemudian untuk future-nya seperti apa, agar kita bisa menghindari problem atau masalah-masalah yang terjadi di kemudian hari gitu ya. Dan sebenarnya kalau yang perlu teman-teman ketahui gitu ya, waktunya itu memang saat kalau kita sudah melakukan pencegahan gitu ya, desain kita sudah bagus, itu tentu wasting time-nya akan turun gitu ya. Dalam artian turun tuh orang mengambil keputusan itu juga selain cepat, tapi juga tepat gitu ya. Secara display bagus, secara sistem bagus, sehingga responnya juga akan bagus. Kan seperti itu ya, kalau misalnya sistem tadi sudah terkelola dengan bagus. Untuk mencapai itu, tentu saja memerlukan cukup banyak pekerjaan, lebih banyak pekerjaan daripada biasanya. Tapi untuk kedepannya itu biasanya kita jauh lebih enak. Jadi kalau Anda perhatikan gitu ya, nanti kalau sudah bekerja, masuk ke perusahaan atau apapun itu, lihat sistemnya. Kalau sistemnya dia itu masih revisi, berarti dia masih belum mencapai titik stabil dalam artinya organisasi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu sudah establishnya cukup lama, sudah sistem itu sudah terbentuk, maka continuous improvement itu tidak dilakukan, periodenya itu tidak dalam waktu yang sebentar-sebentar gitu ya, tapi cukup lama untuk continuous improvement karena tadi sudah stabil. Nah, makanya untuk mencapai itu biasanya butuh waktu karena memang butuh edit work ya tentu saja butuh waktu yang lama. Waktu yang lama di sini bukan wasting time ya, tapi memang waktu saat kita menyusun atau membuat sistem tersebut. Kalau sudah berjalan kemudian ternyata banyak kesalahan ya tadi wasting time gitu ya, istilahnya seperti itu. Ini yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi dari pola pikir kita, problem solving kita gitu ya, akan terbentuklah decision making. Kita sebagai sarjana, sebagai teknik industri misalnya, industrial engineer, itu bisa nggak ya kita tuh menjadi problem solver gitu ya. Sehingga best solution, kemudian action plan itu akan seperti apa. Nah, ini cara-caranya define, describe, dan seterusnya. Hampir sama yang seperti yang tadi, KT troubleshooting ya. Nah, ini decision making-nya. Jadi seleksi beberapa hal yang kira-kira cukup bagus gitu ya untuk problem solving, kemudian final choice gitu ya. Nah, final choice itu yang akan menentukan respon kita. Respon kita kalau kaitannya di sini terhadap display dari sebuah produk gitu ya untuk controlling produk tersebut. Nah, seperti ini. Sehingga kalau mau interaction design ya, simple model interactionnya, perhatikan dulu yang atas gitu ya, identified needs. Jadi dari produk tersebut yang pertama harus kita lakukan adalah identifikasi. Produk tersebut itu fungsinya untuk apa saja sih? Jadi fungsi utamanya apa? Kita list. Nah, dari list tadi kita tahu kebutuhannya apa. Misalnya
remote TV misalnya. Remote TV itu fungsinya, oh jangan remote TV, misalnya HP lah. HP, kenapa sih sekarang kok ada yang apa namanya, HP itu ada infrarednya, balik lagi ke zaman dulu gitu ya, ada infrarednya, kemudian bisa mematikan smart tadi ya, smart things untuk TV, untuk AC misalnya, untuk mesin cuci. Kok dia bisa sampai perkembangannya ke arah sana? Ya karena pengembangannya tuh memikirkan HP tadi Android misalnya bisa dimasuki macam-macam aplikasi. Aplikasi tadi yang smarting tadi tujuannya adalah untuk mempermudah. Jadi bisa jadi sudah uh, orangnya baru mau pulang, sampai di rumah itu semuanya sudah menyala juga bisa. Nah, itu identifikasi needs untuk orang-orang yang sibuk mungkin dan seterusnya. Kemudian dari situ kita desain atau redesign. Kalau redesign itu continuous improvement. Jadi produknya sudah keluar dulu, kita lihat ada kekurangan nggak. Nah, kemudian dari kekurangan itu kita redesign lagi gitu ya. Kalau belum ya kita desain dulu. Kemudian yang di bawah build an interactive version. Jadi interactive version maksudnya interface-nya. Interface-nya mau seperti apa sih? Agar dibilang usable gitu ya, agar dibilang usabilitasnya bagus, agar dibilang ergonomis, itu tampilan di aplikasinya tadi, SmartThings tadi seperti apa. Kemudian kita evaluasi. Kita evaluasi keluar juga itu final product. Nah, itu continuous improvement. Nanti setelah final product kita evaluasi, ada kekurangan, kita identify lagi, kita redesign, kita interactive version lagi dan seterusnya. Berputarnya di situ gitu ya. Nah, sehingga tadi display atau interface-nya tadi kita lihat mau seperti apa. Secara visual display itu ada digital dan analog. Kalau teman-teman mudah mungkin timbangan. Lihat timbangan ada yang digital, ada yang analog. Atau lihat dashboard mobil itu ya, apa namanya? Uh, apa namanya? Speedometer ya. Itu ada yang digital, ada analog gitu ya. Jadi ada visual display, ada auditory, ada tactile. Tactile itu ya bergetar gitu misalnya, atau dia memberikan respon yang sensation gitu ya, yang kulit itu juga bisa tahu gitu ya, biasanya sih getaran ya, vibration gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang di bawah kaitannya dengan visual display gitu ya, digital dan analog. Itu contohnya ada di belakang gitu ya. Ini tipe-tipenya. Kalau visual display ada kuantitatif, kita mau lihatnya secara kuantitatif atau kualitatif misalnya. Makanya displaynya nanti akan dipengaruhi mau analog atau mau digital gitu ya, atau langsung cek display gitu, bisa. Contohnya seperti itu. Kalau cek display itu sekarang kayak misalnya kaitannya dengan Anda kalau mau masuk gedung dicek dulu suhunya, langsung keluar angkanya. Nah, itu langsung namanya cek display. Display di sini langsung keluar value-nya gitu ya. Atau Anda searching gitu, nama Anda, IPK-nya berapa langsung keluar gitu. Itu cek display. Kalau kualitatif ya, kualitatif dan kuantitatif itu tergantung tujuannya Anda itu mau seperti apa gitu ya. Kalau kuantitatif biasanya kita itu mau ngecek ada jarak enggak, misalnya contohnya timbangan tapi pakai, ada nggak sih contohnya? Sebentar ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi ya yang analog, kita itu mau lihat pergerakannya atau mau lihat jumlahnya berapa. Misalnya kecepatan mobil ya. Kecepatan mobil itu kita mau lihat naik turunnya. Oh, kalau yang nyetir si A itu biasanya 75, speednya 75 gitu. Kalau nyetir si B itu biasanya antara 60 atau 70. Mau lihat perbedaannya itu ya, kuantitatifnya. Nah, itu biasanya menggunakannya yang analog bukan yang digital. Kalau yang digital tadi walaupun langsung keluar angkanya secara digital itu kita bisa tracer gitu ya, kita bisa lihat gitu. Nah, itu mau lihatnya kualitatifnya biasanya. Kalau langsung nembak ya lihatnya ada sejarahnya nggak, ada bisa kita tracer nggak, itu lihat kualitatifnya. Tergantung Anda mau tujuannya kemana gitu ya. Ini dulu. Balik lagi ya. Ini tadi itu di mute dulu ya. Oke, ada yang bisa di mute dulu. Ini punya siapa ya? Punyanya Daniel Afiandi, mohon di mute dulu. Oke, lanjut dulu ya.
Nah, kemudian display ini sebenarnya tujuannya ya untuk memberikan informasi ke kita gitu ya, baik secara tadi analog ataupun digital. Lampu menyala, kemudian responnya kita seperti apa, kemudian bisa jadi dari speedometer dan seterusnya. Jadi penyampaian informasi terkait yang tadi ya, yang kualitatif atau kuantitatif. Kita next dulu. Kategorinya display langsung atau tidak langsung. Kalau display langsung ya kita langsung tahu itu ya, langsung dimengerti kondisi jalannya seperti apa. Kalau tidak langsung ya kita ngecek dulu berapa sih gitu ya. Contoh kalau display langsung, misalnya kita mau lihat map di Google Map tuh warnanya merah. Kalau warna merah ya berarti dia lagi macet daerah situ gitu ya, bisa langsung tahu. Tapi kalau display tidak langsung, speedometer tadi karena tidak keluar angkanya langsung misalnya ya, mobilnya masih yang pakai yang analog gitu ya, bukan yang digital, kita harus ngecek dulu. Berapa sih kecepatan saya gitu ya. Kok kayaknya cepet banget gitu, harus dilihat dulu, display tidak langsung. Kemudian ada display dinamis dan statis gitu ya. Kalau dinamis ya dia bergerak. Di speedometer, jam, mikroskop dan seterusnya. Kalau display statis ya tidak tergantung dengan waktu. Ya, contohnya peta gitu ya. Kemudian biasanya peta ya, entah itu peta secara geografis atau peta penyebaran apa dan seterusnya, peta kependudukan, nah itu display statis gitu biasanya. Ini yang tadi saya bilang gitu ya, ada fixed scale tapi moving pointer, jadi skalanya itu sama tapi yang bergerak itu pointernya gitu ya. Ada juga scale-nya itu yang bergerak tapi fixed pointernya yang tetap gitu. Fixed pointer tuh kalau Anda tahu timbangan beras zaman dulu nggak? Kalau kita nimbang beras itu kan skalanya itu naik turun ya. Bukan yang dua sisi ya, yang satu sisi kalau Anda beli di toko sembako itu loh, biasanya yang gede-gede itu, timbangannya yang gede itu kan biasanya yang bergerak adalah skalanya. Moving scale tapi pointernya tetap, dia tetap aja gini gitu ya, tapi skalanya itu yang bergerak. Contohnya seperti itu. Kemudian ada digital dan seterusnya. Kita next dulu. Nah, kemudian prinsip desain itu kita harus detectable, jadi tahu, kita juga langsung bisa mengidentify, kemudian kita bisa langsung tahu menginterpretasinya seperti apa gitu ya. Secara kita lihat, oh detectable, kita langsung bisa mengidentify, kemudian kita bisa langsung mengartikan itu maksudnya apa sih gitu ya dari display tersebut misalnya. Nah ini prinsipnya adalah kalau kita mau membuat sebuah display itu menghilangkan judgement ya atau apa ya istilahnya, keseragaman itu diperlukan gitu ya. Jangan judgement antar individu, jangan persepsi antar individu. Kemudian top down processing. Top down processing itu maksudnya persepsi kita itu kalau bisa pola berpikir kita itu dari atas ke bawah. Jadi pola berpikirnya itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Sesuai dengan judgement tapi keseragaman judgement atau apa ya istilahnya ya. Nanti di belakang ada sih contohnya ya. Kemudian redundancy gain. Jadi jangan redundance. Misalnya contohnya gini kalau yang ini ya. Warna merah itu ya udah bahaya kalau di industri gitu ya. Jangan menggunakan warna merah lagi untuk hal yang lainnya gitu loh. Kalau warna merah untuk tanda warning bahaya ya sudah gunakan untuk itu. Karena apa? Bisa jadi nanti bermasalah. Jadinya tadi ya ada keseragaman. Contoh misalnya kalau di Asia atau di Eropa misalnya, di Eropa, Asia, USA itu sudah seragam. Warna merah itu ya untuk danger atau bahaya. Jangan sampai kita membuat keseragaman sendiri-sendiri. Misalnya yang bikin alat itu di Cina misalnya. Di Cina itu kebiasaannya kalau warna merah itu safe. Yang bahaya warna apa Bu misalnya? Yang bahaya itu misalnya warna orange gitu. Pesen barang di Cina dikirim ke Eropa. Nah, Eropa punya standar sendiri. Warna merah itu adalah warna yang bahaya. Berbeda kan dengan yang Cina tadi. Nah, itu nggak boleh. Jadi, jangan sampai operator itu mikir, ini buatan mana ya mesinnya ya? Warna merah itu artinya apa? Karena apa? Nanti akan mempengaruhi respon kita, ketepatan respon kita gitu loh. Nah, sehingga itu harus dihindari. Yang di bawah sendiri ini juga ya, discriminability. Jadi kalau kita mau pakai kode, pengkodean gitu ya, misalnya tulisan gitu ya, itu harus jelas, harus clear, jangan sampai diulang. Itu kan kalau huruf dan angka ya sudah huruf dan angka saja. Jangan sampai angkanya banyak, hurufnya juga banyak, kemudian redundance. Ada 1A, 1, 2.
atau 1A, 21, ya sudah harusnya kalau angka huruf angka cukup. Atau huruf angka huruf gitu sudah cukup. Jangan sampai kodenya itu bias gitu ya. Ini maksudnya apa ya? Kok mirip 12 dengan 21? Kan otak kita memorinya nggak sedetail itu gitu ya sebenarnya. Memori apa jangka pendek kita itu short term memorinya nggak sampai sejauh itu. Next dulu, ini redundance yang tadi saya bilang, warna merah, di sini ada merah, kuning, hijau, terus yang sebelahnya juga merah, kuning, hijau. Maksudnya apa? Nah, itu dihindari. Ini discriminability yang saya bilang tadi. Angkanya banyak banget, yang dipakai yang mana, dan semuanya itu analog misalnya ya. Salah satu aja displaynya. Ini prinsipal yang tadi saya juga bilang gitu ya, processingnya top down gitu. Maksudnya adalah lihat yang contoh yang sebelah kanan gambar itu ya. Itu kan bingung ya orang ya. Tanda segitiganya ke atas, tapi tanda yang di dalam itu ke bawah. Jadi itu sebenarnya ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi proses cara berpikir kita itu kan sebenarnya dari general ke detail ya. Kalau kita nggak bisa lihat gitu ya, tapi pada umumnya orang-orang kalau berpikir itu general dulu, secara garis besar itu seperti apa, baru dia nge-breakdown ke detailnya itu ya. Sehingga itu tadi, kalau mau membuat desain itu kalau bisa pas kita mikir general, umum gitu ya, kita udah langsung tahu, udah langsung bisa nebak, oh ini ke atas atau ke bawah ya, misalnya seperti itu. Contohnya seperti itu ya. Ini mental modelnya kaitannya dengan tadi pictorial, moving, jadi langsung tahu ecological dan seterusnya. Ini attention principle. Jadi secara attention kalau kita mau membuat display ya itu sebaiknya meminimizing information access. Jadi jangan terlalu banyak informasi yang akan ditampilkan dalam satu display. Dan multiple resource. Jadi kalau bisa selain auditory ada tactile atau selain auditory ada visual. Jangan hanya salah satu. Karena kadang sensation tuh ya indera kita itu dalam menangkap itu dibutuhkan dukungan indera yang lain. Kalau kita lihat seperti Anda sekarang ya, Anda lihat slide saya itu juga butuh bantuan auditori. Gak mungkin Anda cuma bisa ngelihat aja. Dan itu akan membantu proses cara Anda berpikir di otak gitu ya. Sehingga kalau bisa multiple resource. Ini contoh ya, bad dan good gitu ya. Jadi yang bad itu banyak banget informasinya, yang good itu ya simple gitu ya. Sudah bersih gitu ya. Makanya kemarin waktu dilihat pas mata kuliah usabilitas kan cari website gitu ya yang bagus secara usabil 5W 1H itu seperti apa. Nah, itu Anda bisa tahu gitu ya. Yang bagus itu seperti apa itu. Memory principle, nah ini kaitannya dengan short term memory yang tadi saya bilang gitu ya. Sehingga harus ada prediktif. Anda sekali lihat itu tahu gitu ya. Kalau ini itu tadi ya yang tadi saya bilang, buat mesin buatan Cina yang warna merah tadi, warning tidak berbahaya, merah itu tidak berbahaya misalnya. Kalau di Eropa, misalnya di Inggris itu merah itu kodenya berbahaya. Nah, jangan sampai kita tuh bingung cuman hal-hal kecil kayak gitu. Termasuk knowledge in the word itu ya, yang poin kedua. Agar kaitannya dengan reaktif atau mau proaktif. Ini kita sikap kita, ketepatan respon kita gitu ya. Dan konsisten. Jadi konsisten. Kalau yang warna merah tuh ya memang bahaya dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya printer itu kan sekarang udah dikasih warna ya, di luarnya itu udah di labelingnya tuh pakai warna. Ya biru berarti tintanya warna biru. Merah berarti tintanya warna merah itu. Kalau zaman dulu kan masih kadang kita lihat ini masih kita kocok gitu ya, cairannya warna apa itu. Kalau sekarang sudah konsisten. Nah, kalau yang di bawah kaitannya yang cancel ini kalau Anda perhatikan gitu ya. Karena kita itu short term memory gitu ya dan belum tentu tepat. Tadi ya, kalau Anda masih ingat reaction time atau apa namanya variabel outputnya ya. Ini kaitannya dengan itu. Contohnya misalnya, Anda kalau mau menghapus sesuatu di laptop itu pasti defaultnya itu adalah yang biru-biru itu di cancel dulu di bagian cancel. Nggak mungkin langsung oke. Karena apa? Karena akan dia memastikan dulu interface itu memastikan laptop kita sebagai interface itu memastikan benar nggak sih ini yang akan dihapus filenya. Kalau benar, Anda pindah ke yang oke, Anda klik warna yang biru itu jadi di oke. Tapi kalau salah,
dan Anda terlanjur ngenter misalnya, di enter, itu defaultnya sudah cancel. Jadi tidak otomatis dihapus gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan kognitifnya manusia, kognitif dengan kaitannya habit, behavior, reaktif behavior, kemudian human error gitu ya, reactive behavior kan human error termasuk di situ. Nah itu kaitannya dengan itu. Kalau yang gambar yang apa bola dunia itu ya tadi merah itu apa, misalnya kependudukannya merah itu apa, hijau apa, dan seterusnya, kuning itu apa itu. Ini display ya, tentang warning atau alerting display. Warningnya seperti apa, cautionnya seperti apa. Warning atau caution itu dilihat dari ada levelnya. Levelnya yang high atau yang paling rendah, yang di bawah sendiri. Dan bagusnya seperti apa? Levelnya gitu ya. Misalnya Anda mau tactile gitu ya. Tactile-nya itu mau seberapa keras. Contoh misalnya Anda mau bangun pagi gitu ya, kuliah pagi jam 7. Pernah nggak alarm itu disetelnya 5 menit sekali Anda nyetel gitu? Itu berarti Anda itu warningnya itu di highest level. Karena Anda mungkin susah bangun, jadi Anda sudah langsung highest levelnya itu paling tinggi. Selama 30 menit dan setiap 5 menit sekali, jam 6 pagi itu, setiap 5 menit sekali selama 30 menit Anda pasang alarm gitu. Selain itu Anda cautionnya tadi dipasang selain suara juga getaran atau misalnya level soundnya itu membesar gitu ya. Jadi misalnya bunyinya titit 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 itu level yang suaranya kecil terus titit 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 makin panjang dan seterusnya atau makin keras. Nah, itu alerting display termasuk. Jadi mau yang seperti apa? Nah, kalau di industri kaitannya dengan habit dari si organizationalnya atau lingkungan kerjanya. Misalnya lingkungan kerjanya berisik. Ya, kalau lingkungan kerjanya berisik paling bagus ya visual dan tactile atau getaran. Tapi kalau mau auditory di situ juga bisa. Cuman level volumenya, suaranya itu bertambah besar gitu ya. Karena kaitannya jangan sampai kalah lah dengan keributan di lingkungan kerjanya dia gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti Anda baca sendiri tentang ISO 11429 gitu ya. Auditory sinyal dan urgensinya seperti apa. Labeling. Nah, labeling ini kaitannya dengan kode pengkodean. Jadi kalau Anda ngasih kode yang tadi saya bilang, ya harus jelas misalnya angka huruf angka atau huruf angka huruf dan seterusnya. Kalau mau pakai warna red itu artinya apa, orange artinya apa, yellow artinya apa, green apa, blue apa dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa cari sendiri gitu ya, dan sekarang memang sudah seragam gitu ya. Mau Anda di Cina tadi, di Asia Tenggara, di Eropa atau di Amerika itu sudah sama. Labeling different colorsnya itu sudah seragam. Maksudnya kalau red itu ya pasti hazard atau hot gitu ya. Kalau orange possibly danger dan seterusnya. Ini multiple display yang saya tadi bilang ya. Jangan sampai cuman visual saja atau jangan sampai auditory aja, tapi bisa digabung atau diintegrasikan dengan tactiles dan seterusnya itu bisa. Nah, ini contohnya di nuclear power station. Kalau di nuclear power station memang biasanya suara dengan visual, auditory dengan visual. Biasanya seperti itu. Kaitannya dengan danger gitu ya, bahaya. Nah, ini ada orang melakukan penelitian gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu ruangan itu bagusnya gitu ya, various control rooms layoutnya itu seperti apa, lighting, kalau noise management seperti apa, traffic dan seterusnya. Nanti silahkan Anda pelajari sendiri gitu ya ini. Ini saya cuma ngambil dari penelitiannya si Bloom ini ya, tahun 2010. Head up display ini contohnya seperti ini yang belum tahu. Kalau Anda sadar, kalau Anda sering pakai Google Map, itu yang sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri. Jadi ada suatu fasilitas di Google Maps itu sekarang. Kalau Anda bingung dan ada di persimpangan jalan, misalnya sama-sama lurus ke depan, disuruhnya itu lurus ke depan, tapi ada dua cabang. Lurusnya itu yang lurus ke kanan atau lurus ke kiri. Sama-sama lurus gitu ya, tapi tinggal milih yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu sering ya terjadi ya di Indonesia ya. Kadang terus kalau saya ya sebagai perempuan gitu kan sering salah, sering kesasar gitu ya. Nah, kemudian mungkin Gmaps ini sudah melakukan penelitian dan seterusnya di Google Map ya.
ada fasilitas itu di bawah gitu ya. Jadi kita tahu mau beloknya itu bukan belok ya, lurusnya itu mau yang lurus sebelah kanan atau yang sebelah kiri gitu ya persimpangannya. Dia langsung ngasih tahu, oh yang sebelah sini loh, this way gitu ya. Continuous this way misalnya, sampai tempat tujuan tuh 154 meter away misalnya. Dan dia sudah ngasih pointer. Kalau kita salah belok, dia ngasih itu ya, yang sebelah kiri sendiri ya. Ke kanan loh, ke kanan, bukan yang ke sebelah kiri, yang ke kanan gitu ya. Ini bisa dipakai. Masuk tol juga seperti itu biasanya. Persimpangan bingung, lurusnya itu yang mana gitu ya. Atau sudah belok, kemudian setelah belok itu ada yang belok lagi. Lurus yang sana atau yang sana, nah itu. Atau head up biasanya juga sekarang tuh seringnya di penerbangan ya atau pesawat yang sebelah kanan ini, gambar sebelah kanan Anda ini, itu langsung muncul di situ. Nah, sehingga sebenarnya head ups ini ada kelebihan, ada kekurangan. Ini ya, benefitnya ya langsung tahu. Kita langsung attention kita tuh langsung alert system gitu ya di otak kita tuh langsung oh iya gitu, langsung nyadar gitulah istilahnya. Reaksi kita langsung cepat, langsung tahu oh yang benar tuh yang ini gitu ya. Tapi kekurangannya atau issues-nya adalah bisa jadi kita bias gitu loh. Jadi bingung, terutama kalau naik pesawat, kalau kita pilot gitu ya. Saya belum pernah jadi pilot gitu ya. Tapi kalau kita jadi pilot, tiba-tiba ada head ups muncul, information muncul, kemudian kita pakai headset, auditory juga, itu akan membingungkan secara kognitif. Dan information itu jadi intrusiveness, membingungkan gitu ya. Itu bisa terjadi sehingga butuh fokus yang cukup tinggi. Makanya kalau anak-anaknya kira-kira ngeblank atau sering teralihkan gitu ya, tidak fokus, itu biasanya nanti kalau kita tes psikolog kita jadi tahu anak ini cocoknya untuk pekerjaan seperti apa itu. Jangan sampai jadi pilot tapi gampang hilang fokus misalnya seperti itu dan seterusnya, atau di bandara gitu ya, di towernya itu ngatur lalu lintas pesawat itu harus butuh kedetailan yang luar biasa atau fokus yang luar biasa, dan biasanya seperti itu. Nah, kemudian dari yang sudah tadi ya kita jelaskan, kognitifnya sudah, desainnya sudah, kemudian displaynya harus seperti apa. Nah, dari display itu kemudian muncul respon atau reaksi kita. Mau mengontrol itu seperti apa gitu ya. Nah, kontrolnya itu bagusnya seperti apa. Transmisinya misalnya, atau bentuk tombolnya, atau pakai lampu misalnya, itu harus seperti apa kontrolnya, itu harus diperhatikan juga. Kaitannya kalau misalnya Anda lihat di joint system gitu ya, boundaries misalnya car driving gitu ya, yang paling dalam sendiri, yang paling di dalam itu driver sama car-nya. Jadi kita tahu kalau misalnya kita naik mobil tiba-tiba ada orang nyebrang, ya kita langsung controllingnya kita, responnya kita, kontrolnya langsung mencet nginjek rem misalnya. Rem itu sebelah mana ya? Kanan apa kiri? Saya mobilnya Matic ya. Kanan ya? Kiri ya? Kiri ya? Kiri gitu. Jadi langsung nginjak rem gitu ya. Ya itu kaitannya dengan kontrol. Sehingga kita harus tahu sebenarnya kalau sebuah pekerjaan gitu ya, sebuah pekerjaan itu bagusnya atau naturalnya, yang pernah saya bilang sebuah pekerjaan itu seperti apa. Nah, sehingga tadi karena kita itu sudah masuk ke sebuah sistem, kita kan sekarang ini juga masuknya sudah ke sebuah sistem ya, lingkungan kerja ya. Kalau naik mobil ya di jalan raya itu sudah sebuah sistem. Kita sekarang lagi kelas online ini juga sudah masuk ke sebuah sistem gitu ya. Sehingga harus tahu. Kalau yang car yang contoh di slide itu yang di depan itu ya, ada jalan, ada trafficnya seperti apa, kemudian ada cuacanya, ada environmentnya di jalan raya itu seperti apa, karena sudah join sistem. Makanya tadi harus diperhatikan benar gitu ya, kognitifnya seperti apa, kemudian desainnya mau seperti apa, muncul display untuk interface-nya ke kita itu seperti apa, kemudian kontrolnya, kita mau respon, quick responnya itu berupa controlling tadi. Harus cepat tapi juga tepat, jangan sampai cepat aja tapi nggak tepat, atau tepat tapi tidak cepat. Nah, itu biasanya karena interface seperti ini biasanya membutuhkan waktu yang sebenarnya harus cepat gitu ya, karena kalau di industri biasanya kaitannya dengan tadi ya, warning system dan seterusnya, karena untuk kontrol human error tadi. Ya, ini joint system tapi kalau di air traffic gitu ya, ada flight deck teknologi, pilot, kemudian ada controller
controllernya gitu ya, kemudian air traffic controlnya gitu yang tadi saya bilang, sehingga orang yang kerja di ATC gitu ya, air traffic control, itu biasanya orangnya yang detail atau yang fokusnya cukup tinggi gitu ya, seperti itu contohnya. Nah ini contoh-contoh yang lain, ada joining system yang lain gitu ya, ini yang untuk pesawat dan seterusnya. Project atau militer juga bisa pakai kognitif gitu ya, kaitannya dengan misalnya kalau militer musuh dan sebagainya, project misalnya ada kendala apa gitu ya, atau lagi ada kebencanaan, jadi kognitif dari segi bencana. Kemudian gaming juga kita bisa pakai itu ya, kognitif itu masuk juga ke gaming, disaster management gitu ya, itu bisa arahnya ke situ, masuk ke situ juga bisa. Nah, sehingga kalau teman-teman misalnya ya nanti tertarik, sekarang memang baru semester berapa sih, semester 4 ya, semester 4, tapi nanti kalau Anda teman-teman tertarik di kelas ini, tertarik itu untuk kognitif dan sebagainya, bisa menghubungi saya gitu ya, karena kaitannya memang kalau sekarang itu karena sudah industri 4.0, kaitannya dengan si human-nya, kognitif si human-nya, kaitannya dengan respon atau cara berpikir si manusianya itu. Dan cara berpikir itu macam-macam. Bisa tadi ranahnya ke marketing, tadi Anda beli popcorn tadi ya, untuk nonton bioskop misalnya, atau ke sistem yang lain, project, militer, gaming, atau kebencanaan, dan seterusnya. Itu menarik sekali gitu ya. Mungkin seperti itu gitu ya. Untuk yang eh di another nanti Anda baca sendiri, karena ini hanya prinsip-prinsip aja secara garis besar, dan tips-tips dan kriterianya itu seperti apa. Kira-kira seperti itu gitu. Oke. Oke, kira-kira seperti itu.